Mantang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Bintan dan memiliki luas sekitar 1.305 km persegi. Mantang merupakan bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Kepulauan Riau yang terbentuk sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau mencakup beberapa kota dan kabupaten, termasuk Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Desa ini berada di wilayah laut atau pantai. Pembangunan perdesaan diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Banyak manfaat di Desa Mantang Lama untuk dijadikan urban. Salah satu contohnya seperti di dalam pertanian, masyarakat di sana bisa memanfaatkan lahan. Dan di dalam perikanan, Desa Mantang Lama sangat melimpah dengan perikanannya. Mantang Lama dikelilingi dengan perairan. Perairan dan mayoritas masyarakat Desa Mantang Lama merupakan nelayan. Sektor perikanan merupakan mata pencaharian dominan bagi penduduk yang bermukim di daerah pesisir Kecamatan Mantang. Khusus di Desa Mantang Lama, nelayan merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk. Berikut merupakan jumlah penduduk Mantang pada tahun 2022. Dapat dilihat penduduk dari Mantang Lama sebanyak 992 penduduk. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Pak Kades, kami mendapatkan informasi terkait dengan mata pencaharian yang ada di Desa Mantang Lama. Mata pencaharian yang ada di Desa Mantang Lama kebanyakan merupakan nelayan, dan sisanya yaitu 20% bekerja selain nelayan. Dari hasil yang kami dapati, terdapat 3 poin yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, ketergantungan nelayan terhadap toke. Yang kedua, peran BUMDes. Dan yang ketiga, kelompok tani wanita. Baiklah, fokus di pertama ini adalah mengenai ketergantungan nelayan terhadap toke. Toke bukan sekedar seorang pedagang, melainkan sosok yang memiliki peran tak ternilai dalam keseharian nelayan Mantang Lama. Ia adalah penghubung antara hasil tangkapan nelayan dengan pasar. Kedua ibu yang kami jumpa ini adalah seorang janda yang dimana mereka bekerja mengeruk ikan untuk dijadikan olahan bakso. Mereka terkadang juga masih menggunakan kayu bakar untuk memasak ketika gas habis. Kayu bakar yang mereka ambil atau gunakan didapat dari pohon-pohon yang ada di desa. Salah satu permasalahan di Desa Mantang Lama bisa dilihat dari tingkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang. Dalam hal ini, perekonomian masyarakat Mantang masih di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan masyarakat nelayan Mantang Lama yang masih menggantungkan diri kepada toke. Di Mantang Lama, selain potensi dari pertanian dan perikanan, ada juga potensi pengrajin pompong, yang dimana pompong yang mereka buat adalah sesuai pesanan. Dan untuk ukuran pompong itu sendiri, disesuaikan dengan model yang diberikan oleh pelanggan. Dalam video ini, kayu yang digunakan pompong ini berasal dari Lingga. Selain pembuatan pompong yang dibiayai oleh toke, ada juga beberapa alat tangkap yang diberikan oleh toke, yaitu berupa jaring, alat pancing, BBM, dan lain-lain. Sektor perikanan merupakan mata pencaharian dominan bagi penduduk yang bermukim di daerah pesisir Kecamatan Mantang. Khusus di Desa Mantang Lama, nelayan merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk. Di Kecamatan Mantang, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tangkap sebanyak
86%, sedangkan untuk bidang budidaya laut sebanyak 13,87% dari jumlah rumah tangga perikanan di kecamatan tersebut. Nelayan di Mantang Lama hidup dalam keharmonisan dengan gelombang laut yang menghampiri pantai mereka setiap hari. Namun, di balik keindahan alam ini, terdapat jalinan ketergantungan yang mendalam antara nelayan dengan sosok penting dalam kehidupan mereka, yaitu tauke. Inilah proses atau kegiatan nelayan yang sedang melaut dan juga beberapa hasil tangkapan nelayan yang akan diserahkan ke toke. Nelayan-nelayan ini biasanya akan melaut sekitar 2 kali dalam seminggu, dan ketika sampai di Mantang akan langsung diantarkan hasil tangkapan ke toke. Dari wawancara bersama Bapak Nelayan di Mantang Lama, Bapak Nelayan ini sudah dari muda berprofesi sebagai nelayan. Hasil ikan yang diperoleh akan dijual ke toke di Malang Rapat. Harga jual ikannya biasanya akan ditentukan oleh toke sendiri, bukan patokan dari nelayannya sendiri. Rata-rata nelayan di Mantang bekerja sama dengan toke, seperti alat tangkapnya dari toke, tapi ada juga beberapa yang hanya menjual ikan ke toke karena mereka memiliki alat-alat dan pompong milik sendiri. Nelayan tersebut mengatakan untuk untung atau tidaknya bekerja dengan toke tidak bisa dijelaskan, tetapi beliau mengatakan jika tidak ada toke akan susah juga karena tidak punya biaya sendiri untuk bernelayan. Hasil tangkapan yang didapat nelayan di sana pun beragam, seperti udang, ketam, dan ikan. Selain ke toke, nelayan tersebut juga terkadang menjual hasil tangkapan di pinggiran daerah Mantang. Hasil tangkapan yang diperoleh harus semua diserahkan ke toke langsung. Kalau tidak, nanti tidak dipakai toke lagi. Hasil tangkapan yang diperoleh boleh diambil dan tidak boleh diperjualbelikan lagi. Hasil wawancara dengan istri nelayan. Di sini kami mewawancarai 2 istri nelayan, dan adapun hasilnya yaitu pompong dan alat tangkap itu semuanya dari toke, dan yang punya pompong sendiri pun alat-alatnya juga biasanya dari toke, dan juga biasanya mereka bekerja sama dengan toke untuk menjual hasil tangkapan mereka tersebut. Nah, hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan akan langsung diserahkan ke toke, dan nelayan tersebut bebas mengambil berapapun jumlahnya sesuai dengan berapa banyaknya hasil tangkapan di hari itu. Biasanya juga bisa mencapai 10 kg yang akan dibawa pulang. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh istri nelayan sebagai alternatif untuk menambah penghasilan. Istri nelayan akan mengolah hasil tangkapan itu menjadi kerupuk dan ikan asin, dan akan diperjualkan di sekitaran Mantang dan dipromosikan di sosmed, sehingga seringkali juga yang di luar Mantang membeli olahan tersebut. Dari pengakuan 2 istri nelayan tersebut, mereka beranggapan bahwa dengan adanya toke lebih memudahkan mereka, apalagi soal modal. Apalagi di saat kesusahan, toke itu sebagai tempat mereka mengadu untuk meminjam uang. Dan apalagi ketika angin kuat dan nelayan tidak bisa untuk bernelayan, maka mereka akan datang ke toke untuk meminjam uang. Dan istri nelayan tersebut mengaku juga bantuan dari pemerintah terakhir kali itu sekitar 5 tahun terakhir, yaitu berupa bot atau pompong. Alat pancing juga pernah dikasih bantuan, tapi bisa dikatakan jarang. Dikasih bantuan tapi tidak merata alias pilih kasih. Dan pompong yang dari BUMDes itu tidak bisa dipakai untuk bernelayan, sehingga dialihkan untuk dipakai sebagai mengantar pengantin apabila ada acara pernikahan. Baik, dari video yang telah kami tampilkan dapat diambil solusi agar masyarakat Mantang tidak lagi ketergantungan dengan toke adalah dengan cara pemerintah desa menyalurkan dana yang benar, seperti memberikan pompong, dan tidak hanya memberikan tapi juga memberikan suatu pelatihan dan pendampingan secara menyeluruh, tidak setengah, agar pompong atau alat pancing yang diberikan tidak terbuang dengan sia-sia.